Mari kita semangat kerja di ladang Tuhan. Loh, Kak Ega, kamu kenapa Kak Ega? Loh, kenapa Kak Ega? Capek banget Kak. Oh, habis ngapain? Habis kerja ini Kak. Ya. Kak Didia nggak capek? Iya dong, semangat dong Kak. Apalagi kita kerja di ladang Tuhan Kak Ega. Ayo Kak Ega berdiri, semangat. Teman-teman udah nunggu semua loh ini loh. Udah nungguin tuh Kak? Udah. Nih, saatnya kita mau sekolah minggu bareng-bareng Kak Ega. Ayo Kak Ega, semangat. Semangat Kak Ega. Semangat. 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 Sudah semangat Kak Ega? Semangat Kak. Sudah siap Kak Ega? Siap. Sudah. Yuk Kak Ega, kita sapa teman-teman di rumah Kak Ega. Yuk Kak Ega, silakan sapa Kak Ega. Shalom. Shalom. Wow, ketemu lagi ya Kak Ega ya. Di hari yang luar biasa di hari ini, pastinya teman-teman juga semangat semua ya Kak Ega ya. Harus semangat dong Kak. Bener, gak boleh lelah, gak boleh letih dengan kondisi seperti ini. Tetap Yes. selalu semangat Kak Ega ya. Harus Yuk, semangat. kita mau ajak teman-teman yang di rumah, kita bersama-sama kita berdiri yuk. Kita mau dengan sukacita, kita mau nyatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yo! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ya teman-teman, lebih bersukacita lagi. Pakai gerakan ya. Yo, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, mencari siap dibangun, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ya teman-teman di rumah yang tidak kenal lelah, tidak kenal lesu, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Wow, pastinya ketika kita tidak lelah, pastinya Tuhan Yesus ada di tengah kita ya Kak Ega ya. Sebab Dia Allah kita yang besarnya seberapa Kak Ega? Segini atau segini atau seberapa Kak Ega? Besarnya? Besar banget. Wow, besar sekali ya Kak Ega ya. Oke yuk, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus di tengah kita besar. Yo. Tuhan Yesus di tengah besar, 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 ya
senangkan dan dengan apa? Sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita apa? Besar. Sebelah sana dulu Kak Ega, yuk. Besar. Besar lagi yuk. Besar. Besar. Tuhan Yesus tengah kita. Tuhan Yesus di tengah kita. Besar. Besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus dikatakan yang besar. Besar, yo, besar. Besar, besar. Lompat semua, katakan besar. Besar. Berikan tepuk tangan bantuan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar segala doa kami Tuhan. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, semuanya angkat tanganmu, kita mau katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
berkat-Mu melimpah. Doa kami Engkau dengar. Engkau perluas daerah kami, Engkau perbesar kapasitas kami. Engkau berikan segalanya. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami mau dekat dengan-Mu, kami mau melekat dengan-Mu Tuhan. Kami tak mau jauh dari-Mu, kami tak mau jauh dari-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku percaya, ku percaya akan janji-Mu Tuhan, akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan setiap firman-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur punya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya, Terima kasih Tuhan, atas segala anugerah-Nya, terima kasih atas kasih setia-Nya untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, kami bersyukur kami bersyukur punya gembala yang baik seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Tuhan. Ku bersyukur, kasih Tuhan, ku bersyukur. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap penyertaan-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, hanya Engkau memberkati kami secara berlimpah-limpah Tuhan, memperluas setiap daerah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau berkati anak-anak di SGS ke sini Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin memuliakan nama-Mu, semakin membanggakan orang tua yang di rumah Tuhan. Hanya Engkau berkati ibadah hari ini Tuhan, dari awal pendengaran hingga akhir Tuhan, semua untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah
supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan.
Aduh, Pak Joko. Ya. Apa kabar, Pak? Wah, Puji Tuhan. Bapak nih tadi ngapain nih, Pak? Pakai loader ini? Ya, untuk bekerja di sini karena memang pekerjaannya harus membutuhkan alat ini. Wah, alat berat ya, Pak? Ya, betul. Pak, Jadi apa? alat ini itu untuk mempermudah pekerjaan. Oh, Jadi dengan kekuatannya bisa mengangkat batu yang besar. hancurin batu besar juga bisa, Pak? Mengangkat. Mengangkat, oh. Memindahkan, Heeh. dan bisa juga untuk menimbun lubang yang besar untuk tanah-tanah. Waduh, itu. mantap juga nih ya, Pak ya. Tuh. Harganya mahal nih ya, Pak ya? Wah, harganya juga mahal karena juga kapasitasnya besar juga. Besar ya? gitu. Oke. Pak, ngomong-ngomong nih, Pak. Ya. Anak sekolah minggu kan baru nonton kisah tentang Petrus, Pak. Oh, gitu. Iya. Petrus dipenjara sama Herodes, Pak. Oh, ya waktu itu ya yang ditangkap ya. Terus, Saudara temannya Petrus sudah dibunuh. oh, si Yakobus itu. Iya. Oh, iya iya. Dia dipenjara, Mm-mm. tapi Petrus, Pak, diselamatkan sama malaikat Tuhan. Ditolong. Dia lepas dari penjara. Nah, waktu Petrus pulang, ternyata ada orang-orang yang berdoa untuk Petrus, Pak. Betul, betul. Berdoa untuk Petrus supaya Petrus selamat dari penjara. Oh, jadi semua itu karena Doa doa. dan iman. Oh, Iman iya, orang-orang dari percaya, Pak. orang-orang yang percaya, yang bersatu. Iya, benar. betul. Itu sama kayak loader ini ya, Pak? Iman itu ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau loader ini seumpama ini alat-alat yang bisa hidup kalau ada operatornya. Betul. Jadi ketika alat ini difungsikan, alat ini bisa jalan kalau ada operatornya. Ya. Demikian juga dengan Iman ya, Pak ya? iman dan doa. Jadi kita itu sebagai operator, kalau Tuhan itu sudah menyediakan sarana atau alat, yaitu antara iman dan doa. Iya. Kalau operator itu operatornya kita. Benar. Ya, kalau kita tidak punya iman, tidak pernah berdoa, nah, jadi tidak bisa untuk mengerjakan sesuatu yang mustahil. Iya. Oh. Berarti adik-adik, iman dan doa itu sama kayak loader ini ya, Pak? Iya. Kalau diaktifin bisa mengerjakan hal-hal hebat ya. Yang luar biasa. Walah. Jadi adik-adik juga harus punya iman, dan terutama jangan pernah lupa untuk berdoa. Gitu. Jadi biar punya kekuatan yang besar, karena doa itu mempunyai kuasa yang besar. Terlebih jadi seperti di Yakobus pasal 5 ayat yang ayat ke-16 tuh ya, Pak ya. Benar, Yakobus 5 ayat 16. Apa tuh, Pak, isinya? Iya. Doa orang yang benar jika dengan tekun didoakan akan besar kuasanya. Ini adik-adik mungkin di rumah nih lagi dalam masalah ya, Pak ya. Iya. Aduh, bingung aku ngadepi ujian, bingung aku ngadepi ini, bingung, aduh, bingung serba bingung ya, Pak ya. Sering juga takut. Anak kecil takut, tapi ingat kita harus punya berdoa dan beriman. Karena doa dan iman itu tadi bilang Pak Joko seperti loader ini ya, Pak. Iya. Kalau diaktifin, dia bisa mengangkat masalah, bisa mengangkat batu yang gede. Nah, jadi adik-adik, ayo kita berdoa dan beriman. Supaya seperti tema ini ya, Pak, mengenlarge. Kita meluas. Benar sekali. Jadi adik-adik kan di rumah, yang tadi nonton kisah Petrus, yang udah dijelaskan Pak Joko tentang apa nih, Pak? Loader. Mengingatkan kita untuk kita menjadi anak-anak yang berdoa dan beriman. Yang doain adik-adik juga banyak ya, Pak ya? Betul. Ada mama papa. Iya, ada teman-teman juga. Gitu. Ada guru-guru sekolah minggu berdoa buat adik-adik. Jadi dimanapun adik-adik berada, tetap berdoa dan beriman. Karena kita percaya doa dan iman bisa mengubahkan banyak hal ya, Pak ya. Betul, iya. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Jangan lupa ya, doa orang yang benar bila dengan yakin dan tekun didoakan akan besar kuasanya. Sampai jumpa di edisi sekolah minggu yang lainnya, pasti dengan barang-barang yang lebih keren, tempat yang lebih keren, iya kan? Yang kreatif, yang baru.
Ya, kita mau berdoa buat adik-adik nih yang ada di rumah ya Pak ya. Ya. Pak Joko boleh dong berdoa buat adik-adik supaya adik-adiknya bisa punya iman dan mau berdoa. Oh iya. Oke. Adik-adik semua yang di Sola Gracia, kita akan berdoa ya bersama-sama. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kita semua agar kita di dalam menjalani aktivitas kita, baik di dalam sekolah, di rumah dan di gereja, di dalam pelayanan, Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Adik-adik kids yang ada di sekolah minggu ini Bapak, Tuhan sangat memberkati dan memberikan kekuatan kepada kami melalui iman dan doa. Amin. Tuhan mengajarkan pada kami saat ini untuk kami memiliki iman dan doa. Karena iman dan doa itu akan sangat besar kuasanya. Ketika kami berdoa, apapun masalah kami akan kami selesaikan. Dan Tuhan berikan ketenangan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan, dengan ketekunan di dalam berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Pak naik lagi Pak. Naik lagi Pak. Saya ada kabel Pak. Jadi tidak. Pak Jokonya ya. Ayo adik-adik kita lihat ya. Bagaimana loader ini diaktifin. Sampai jumpa Pak. Oke. Halo, Ken. Tessa, kita buat mainan ya. Yuk. Oke. Kita mau sapa dulu teman-teman di rumah. Halo teman-teman di rumah. Halo. Kita tuh di sini kita bosen ya. Oh, kalau di rumah cuma main handphone. Kita mau pengen buat mainan yang menarik. Apa ya? Kita buat yuk. Oke. Ya, karena di rumah kita cuma punya ini, ada apa ini ya, Ken? Botol bekas minum ya. Terus ini sate, tusuk satenya Mama. Karena di rumah yang sisa kemarin itu ya. Iya. Terus di rumah ada balon juga. Nah, terus ini ada sedotan es teh yang kemarin itu. Nah, terus ini ada mainan malampet teman-teman. Nah, kita masih punya 3. Untung masih punya 3. Terus ada gunting. Terus ada solasi. Yuk kita akan buat yuk. Oke. Nah, caranya gini. Kita buat mainannya, aktivitasnya kita hari ini adalah mobil-mobilan. Tapi bukan pakai tali untuk gerakannya. Pakai apa? Tahu enggak pakai apa Ken? Pakai apa ya? Tahu enggak Tessa? Aku tahu. Apa? Pakai udara balon. Pintar sekali Ken. Kita mau coba ya. Oke. Langsung aja ya. Ini teman-teman nanti disediakan ini tempat botol bekasnya. Kita akan gunting, kasih lubangnya. Nih ya, nanti pakai guntingnya hati-hati kalau mau melubang ya teman-teman ya. Nanti minta bantuan sama Mama, sama Kakak, oke? Nah, ini kita mau lubang yang sebelah sini ya, yang ujung. Jadi kita mau lubang 4. Gunanya buat apa lubangnya? Iya, pinter buat rodanya. Lubangnya di sini. Kita mau pakai lubang dulu. Buat lubang. Oke, terus satunya di sini. Ini yang sejajar. Kalau sini harus sejajar sini ya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Terus yang belakangnya untuk roda belakangnya. Oke.
ini harus hati-hati, ini harus nanti minta bantuan sama mama kita sama papa. Ini harus sejajar ya nanti supaya rodanya tidak itu boleng gitu ya. Supaya rodanya biar sejajar, lindungnya sempurna. Oke, ini dilubangi. Terus kita masukkan ini apa namanya, sedotan. Kita masukkan sedotan yang satu ini sepanjangnya ini, panjang dari botol ini, selebar dari botol ini ya. Kita masukkan, agak susah nih ya. Oke, kita masukkan sini, ini kurang ke sini. Nah, gini kan? Terus kita kasih tusuk sate tadi. Tusuk sate yang agak melebihi dari sedotannya ya, karena nanti untuk rodanya. Nah, gini. Terus yang satunya lagi. Pas. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Keten. Kita masukkan. Nah, ini tutup botolnya kita akan lubangi juga pakai lubang, pakai ini, pakai alatnya. Ini teman-teman juga harus minta kaget, minta bantuan sama orang tua ya, karena untuk ini berbahaya juga. Sekali lagi ada musiknya, sekali lagi. Oke, satu kali lagi. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Lalu oke, biar ini tidak lepas, kita akan kasih malampet. Ya, biar tidak lepas, nanti rodanya kita kasih malampet. Oke, Kasih malampet. ya. Ini kan bisa jadi ya. Sudah ada rodanya berapa? Rodanya ada 4. Ini nanti biar supaya ini rodanya tidak copot-copot, kita kasih Malampet. Oke. Nah, terus kita mau pakai ini. Balon. Pakai balon, tenaganya pakai balon. Bisa minta tolong kan? Apa? Yang menyebulkan, tapi nanti dulu. Ini balonnya di apa namanya? Sedotannya dimasukkan ke balonnya dulu. Kita pakai isolasi ya. Isolasi. Nanti niupnya gimana? Nanti kan dong yang niup. Nah ini kalau diisolasi? Ini pakai sini. Oh iya. Ya, nanti ditiupnya dipakai ini. Sedotan. Terus kita pasang di ini. Di botolnya tadi kita pasang. Kalau ini terlalu panjang kita potong. Nah, terus ini ditiup. Nanti kan yang tugasnya nih. Oke kan? Oke. Siap kan? Terus dipencet dulu kan? Ya, pencet dulu. Hop, kita mau coba dulu ya kan? Oke. Nah, 1, 2, 3. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah buat mobil dari tenaga balon udara balon. Itu ya. Teman-teman nanti kalau di rumah bisa mengerjakan, dibuat yang sebagus mungkin. Bisa larinya kencang sekali. Oke? Kita mau undur diri ya. Kita mau bermain lagi, kita mau buat yang lebih besar lagi ya kan ya? Ya kata saya, kita mau mandi dulu karena tadi kita sudah dipanggil mama ya, untuk kita tadi ini suruh pulang dulu. Oke teman-teman, kita apa ini? Oke teman-teman, sampai jumpa.